sini ada pilihan port. Jadi nanti sebelum membuka UI cockpit, biasanya ini akan kita pilih portnya dulu. Nanti dia akan terbaca secara otomatis jika alatnya dikoneksikan ke PC. Jadi di sini ada 2 USB yang harus terhubung masing-masing di alatnya. Nanti kita pilih nomor portnya. Baru setelah itu kita buka UI cockpitnya, live video, lalu kita koneksikan kameranya. Tampilannya masih hitam karena ini belum ada lampu yang dinyalakan. Ini di dalamnya untuk kualifikasi. Alat ini sudah kita lengkapi dengan plat kualifikasi, di mana nanti plat ini akan menunjukkan imaging yang berbeda dengan masing-masing lampu. Nanti kita akan coba nyalakan. Itu cara masuknya di mana? Kenapa Pak? Masukinnya tinggal ditaruh aja. Boleh bolak-balik enggak? Oh boleh sih, nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Enggak apa-apa. Karena ini kan yang penting sesuai dengan ukuran maksimum platnya, yaitu kita bisa baca sampai 20x20. Makanya plat untuk kualifikasinya ukurannya 20x20. Oh iya, untuk alat ini karena ini menggunakan lampu UV, jadi alatnya sudah otomatis nanti pada saat dibuka semua lampunya akan mati Pak. Jadi jangan khawatir ada radiasi keluar. Jadi nanti kalau misalnya ini kita nyalakan misalnya UVC-nya, nah ini tampilannya seperti ini. Kalau kita buka ini langsung mati otomatis lampunya. Tapi kalau begitu kita masukkan, dia akan menyala kembali seperti itu. Yap. Sistemnya sudah otomatis. Jadi di sini ada pilihan 3 lampu, visible, UVA dan UVC. Kalau untuk visible seperti ini nanti tampilannya. Jadi nanti warnanya yang muncul memang terlihat semua warnanya. Ini kita bisa set untuk auto kontras ataupun juga itu nggak apa-apa yang lampu terangnya itu memang akan terus gitu atau nanti akan redup? Nanti akan ada waktu pemakaian lifetime-nya masing-masing itu Pak. kan silau gitu ya, jadi si background-nya nggak kelihatan gitu. Oh iya, kalau misalnya ini kan karena memang visible Pak, jadi dia nanti memang ada backlight kalau untuk lampu visible, karena biasanya kita pakainya untuk UVA dan UVC. Nah kalau untuk UVA nanti tampilannya seperti ini. Terlihat ke di situ kayaknya nggak kelihatan ya Pak, di sini yang kelihatan. Jadi dia muncul bercaknya seperti ini. Jadi memang ada sih tadi. iya nggak terlalu jelas. Lagi bisa satu lagi. Kalau untuk UVC nanti dia munculnya Itu seperti di ini. 366 UPC. Ya. Yang itu 254 itu. Tuh. I see. Ya, waktu itu hampir kata di dalam visual itu. Di manualnya nanti ada kok. Sampai Sampai. Siap. Nanti setelah ini kita akan bisa saving image-nya, baru nanti kita akan bisa lakukan analisa dengan menggunakan satu software lagi, yaitu namanya Just TLC. Di mana di Just TLC ini nanti kita akan bisa menentukan RF-nya, terus juga nanti bisa mengetahui luas area dari spotnya seperti itu. AUC lagi kan katanya. AUC. Ya AUC sama nyala. Kayak image lagi. Just TLC itu cuma berbayar. Berbayar. Ya. Untuk Just TLC sendiri ini sudah kita berikan license. Untuk passwordnya ada di sini Pak. Ini kita taruh di sini sebenarnya. Ada di ini juga kita panjang. bisa. Bisa dikecilin jadi satu gitu. Jadi ini nanti kita sudah bikinkan username sebenarnya Pak. Jadi biasanya untuk awal ini kita masuk dulu pakai admin karena ini memang berbayar. Nah, tinggal login. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau bikin user lagi, karena ini bisa ada user travel access-nya dengan comply 21 CFR 411. Di sini kita bisa manage lalu user. Nah, di sini saya sudah masukkan satu user yaitu namanya UBK Lab, di mana passwordnya itu UBK Lab 1234. Itu kecil semua.
Enggak. Tapi nanti kalau ini kan untuk aksesnya saya masih berikan full. Tapi kalau nanti misalnya ini mau dipakai juga sama mahasiswa ataupun juga dengan peneliti lain, tapi dia tidak mau aksesnya full, ini kita bisa tambahkan di sini Pak. New user, namanya siapa, akses levelnya apa, normal kah atau limited kah? Biasanya bedanya kalau untuk limited biasanya dia hanya bisa membuat sampel project saja tanpa bisa mengekspor atau import data. Tapi kalau misalnya untuk yang normal itu sudah bisa mengimport data, tapi tidak bisa menghapus data-data yang sudah ada terrecord di sini. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang full itu semua aksesnya terbuka. Seperti itu. Dan ini yang penting ada passwordnya 8 kata. Itu bebas mau huruf saja, mau kata-kata saja. Irfan Lanteng. Bisa Pak. Kalau ini lisensinya live seumur hidup atau? Iya, nanti kalau ada problem kabari ke kita aja. Bisa di device lain atau harus di sini? Hanya di sini saja Pak, one user license. Ini bisa kan. Tapi update permajaan. Bahaya. Lalu di sini karena sudah ada sampelnya, mungkin kita akan langsung baca ke sampel aja kali ya Pak, biar lebih enak untuk penggunaan operasi si softwarenya. Jelasannya dia. Mending kesini aja tuh Mbak ya? Boleh, mangga Nah, Pak. orangnya di mana? Punya di situ. Kita lihatnya dari sini aja. Saya pegang itu. Mangga Pak, mangga. Matiin aja ya, nggak jelas. Oke. Tapi dulu zaman Bisa beli alat nggak bisa beli. Kita menerima hibah. Untuk flatnya di mana? Itu di bawah. Di bawah itunya. Oh ini. Ini kita bisa letakkan di mana aja, bebas ya Pak, nggak harus di pojok atau nggak harus di salah satu ujungnya, di mana Berarti aja. dicopot aja. Iya. Dicopot Pak, karena nanti takutnya kan Kebaca. Iya. Kalau ini hanya untuk kualifikasi aja, yang penting kita bisa tahu bahwa sebenarnya lampunya ini menyala sesuai dengan peruntukannya. Jadi kualifikasinya fungsinya seperti itu. gimana itu dia lagi lawan. Ya itu. Nah ini kita coba, ini sudah di dalam, tapi karena lampunya semuanya mati, ini tidak terlihat. Kita bisa coba mulai dari visible. Kalau visible seperti ini tampilannya. Kalau untuk UVA dia seperti ini tampilannya. UVC dia seperti ini tampilannya. Ini nanti bisa kita juga atur kontrasnya sesuai dengan kebutuhan. Ini 366 ya? Ini gimana? 254. Kan Auto kontras. kita bisa buat auto kontras. Kalau mau lebih detail lagi ini bisa, nanti bisa di draw atomizer. Maaf, bukan di sini. Itu. Geometrik. Kalau nanti kita rubah juga bisa. Ini yang UVA. Itu berarti. Iya. Ini saya cek dulu ya Pak. Kita juga takut terbalik. Bukan yang di sini, yang di spesifikasi. Ini. Oh ya, maaf. Ya.
Kalau mengubah pada lubang nggak ada itu ya. Iya Pak, jadi di sini kita memang hanya pakai dua Bisa. lampu aja. Oh, dua lampu. Dan itu masing-masing terpisah, jadi kita tidak bisa kayak spektro gitu menentukan panjang gelombang sendiri. Kalau di kita memang hanya bisa memilih aja lampunya pakainya yang mana. Ini lifetime-nya berapa ribu jam? 2000 jam Pak, Standar. standar Pak. Tenang aja Pak, kita di kantor ada stoknya, jadi nggak masalah, nanti bisa kalaupun ada penggantian bisa langsung menghubungi kita. Free. Wih. Nah, tadi tenang aja. Itu bagian dari servis, Pak. Nah, iya. Tersehatnya bagus ya. Dipasang dulu gratis, gak apa-apa, bayarnya belakangan Pak. Belakang-belakangnya nanti. Biasanya ini pakainya yang di UV berapa ya Pak? Kalau Di untuk 366 biasanya. 366. Dua-duanya dipakai sih. Ya A sama C. Ya yang apa ini yang di 24 254. 24 gitu. Ya. Yang C-nya yang 366. Tadi kita pakai yang 254. Seperti ini gambarannya. Kalau mau 366. Ini di dalam kan Pak. 366. UVC-nya yang 254, yang UV-A-nya 366. Nah, Ini UVC 254 ya? Oh, ya. 254. Ini yang 366. Kita tahu uang-uangnya. Ada 3 pemisahan berarti ya Pak ya? Iya. Dokumen. Untuk nah setelah itu kita bisa save image-nya. Kita juga nanti bisa save parameter kalau misalnya memang sampelnya akan berulang, jadi nanti nggak usah beberapa kali ngesetting kameranya ataupun juga lampunya, nanti bisa di save. Tapi kalau misalnya berbeda-beda, lebih baik kita langsung save image aja. Untuk save image-nya di sini kita bisa pilih buat ini nggak ada local display ya. Oke. Ya, di dokumen aja kayaknya ya Pak, hanya itu atau di cek tetap. Seperti sih. Mau ditaruh di mana Pak ininya, letak dokumennya di C saja atau di dokumen? Coba dokumen aja. Di dokumen saja. Ini kita buatkan folder baru saja ya. Ladies first. Anda kan asam urat. Yang ambil lagi di sini. Cukup. Ini sudah tersimpan gambarnya seperti ini Pak. Nah kalau untuk dia masukkan ke dalam software, karena ini terlalu besar, karena dia akan mengcapture itu ukuran tetap 20 kali 20. Jadi biasanya kalau saya akan cropping aja, menyesuaikan dengan ukuran plate-nya agar lebih gampang dianalisanya nantinya. Jadi nanti hasil fotonya seperti ini, oh ya? Iya, betul. Agak belum juga ya? Agak belum sih. Oh, Just LC. ini kalau kita pakai admin itu berarti pakai license yang di sini, tapi karena tadi kan saya sudah buat yang UBK Lab ya. Itu license-nya nggak akan kesimpan apa saya tidak pilih gitu. Oh tidak, iya nggak pilih Pak, harus kita ketik sendiri. Buat itu harus gimana sih? Bikinin aja ya. Ini mahasiswa gitu. Iya nanti Buatnya dibuat. dari saat itu. Satu aja. Itu aja.
Nah nanti untuk sampel projectnya sendiri kita pasti mulai dari start page. Untuk start page sendiri nanti sebenarnya kita bisa membuat 2 project, yaitu untuk lanes ataupun spot. Jadi nanti kalau misalnya Bapak punya untuk yang pembuat band, nanti Iya, sebenarnya oke. bisa juga dianalisa di sini picture-nya. Ataupun kalau misalnya yang sekarang ini karena spot, kita pilihnya yang Pakai itu yang di atas. ini kita bisa beri nama projectnya apa karena tes. Nanti semua data-data ini akan ditampilkan juga di reportingnya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mahasiswa bisa disebutkan deskripsinya, ini sampelnya ini lain sebagainya. Yang punyanya siapa, seperti Description itu. gitu. Betul, di Itu descriptionnya. yang itu hasilnya luka-luka kan antara satu sampai. Ya betul. Jadi di sini bisa kita deskripsikan. Oh, Yang penting LON. Ini sudah langsung masuk sampelnya di dalam sini. Sebenarnya untuk si software ini bisa menganalisa lebih dari satu plat. Jadi nanti pada saat awal kalau misalnya kita mau menganalisa lebih dari satu plat, itu bisa langsung saja di add, tambahkan di sini Pak, di ujung. Add plate Ya. kanan. Jadi kalau nanti mau membandingkan misalnya ini sampel A perlakuannya seperti ini, sampel B perlakuannya seperti ini bisa langsung dibandingkan seperti itu. Beda LON kayaknya ya. Betul. Atau mungkin beda proses ekstraksinya seperti itu. Jadi nanti bisa ketahuan perbedaannya seperti apa. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke plate analisis. Untuk proses plate analisis biasanya kita akan tampilkan grafiknya, spottingnya. Dan di sini ada beberapa taskbar yang bisa kita edit. Yang pertama terkait analisis. Untuk analisis sendiri, sebenarnya ini adalah untuk memudahkan jika kita ingin membuat spotting secara otomatis. Jadi nanti biasanya kita akan pilih berapa jumlah spot yang kita harapkan untuk terdeteksi. Misalnya untuk di sini 8, nanti dia detect, tapi deteksinya ternyata tidak sesuai kan Pak, di sini nggak sesuai di spotnya karena mungkin kualitas gambarnya yang kurang. Ini kita bisa clear. Jadi sebenarnya kita bisa kalau di sini karena memang dia sistemnya adalah analisa imaging, jadi memang dia tidak menentukan sendiri spotnya, tapi kita bisa langsung klik saja di spot yang kita anggap itu sebagai pemisahannya. Jadi untuk penambahan spotnya, nah ini kita pilih add. Ini kita mulai dari biasanya dari bawah. Ini bisa kita mulainya dari 1, 2, 3, 4 ke atas, satu sampel itu ke atas. Atau kita juga bisa mulai seriesnya ke samping. Jadi misalnya sampel awalnya dulu, baru pemisahannya ke atasnya. Tapi biasanya yang saya sih seringnya ke atas, ya. Jadi nanti kita akan beri nama soalnya. Nah, untuk pemberian nama ini kita namanya ke spot series. Nah, di sini kita ada pemberian namanya itu berdasarkan kode. Jadi ada A, B, C, D dan nomor-nomor jadi A1, A2, A3, lalu B1 dan seterusnya. Jadi untuk series A biasanya untuk sampel A, ini kita klik jadi A1, ini B1, maaf A2, ini A3, ini A4. Lalu untuk sampel seterusnya kita pilih B. Untuk penyimpanan titiknya bebas atau harus di tengah atau bagaimana, ada itunya nggak? Sebenarnya nggak masalah sih Pak kalau misalnya di sini, karena kalau misalnya biasanya kalau untuk yang quantify di sini ini nanti dia akan membuat spotting sendiri nih seperti ini Pak. Sesuai luas areanya berdasarkan spot yang kita pilih. Tapi kadang kan ini spotnya kesesuai ya Pak, ukurannya sebenarnya kan ini lebih besar ya spottingnya. Jadi biasanya kalau ini saya akan buat
spot contour seperti ini. Ini tadi saya salah klik yang region of interest itu jadinya menghilangkan data-data yang semuanya. Jadi nanti harus kita ulang lagi. Jadi biasanya kita akan spottingnya seperti ini Pak, secara manual. Karena biasanya ini lebih akurat dibandingkan jika kita mengkuantify secara otomatis. Ini izin saya tambahkan lagi ya Pak. Tadi ini kita remove dulu aja biar lebih berurutan lagi. Kalau Uci nanti kan dilihatnya dari berapa dia itunya ya, Pak. Kalau Nanti RF-nya itu bisa kita harusnya sesuaikan juga. disesuaikan Gitu. ketika kita lebih besar. Nah, capture-nya Uci-nya kan berbeda. Kalau ini sama aja. Ya itu ukuran pada Iya, kan lebar kayak apa gitu. talinya. Tayangnya. Kalau kualifikasi itu. Saya kasih nama dulu deh tadi, spot series. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 dan yang C. Lalu setelah itu kita spot kontur. Ini memang agak lama prosesnya, jadi kita memilih kita juga bisa dimainin kontrasnya kalau mau lebih jelas, ataupun kita juga bisa invert kalau misalnya kita maunya backgroundnya yang putih, spotnya berubah jadi hitam. Itu kalau multi plat, Iya Pak? kalau multi plat, Hmm? kalau kita buat kontrak, buat plat akan kontrak enggak? Enggak Pak, masing-masing, satu-satu. Nggak mau lah itu kalau kualifikasi. Kalau jadinya sesuai dengan parameternya sama semua Oh, gitu. kalau Bisa kekunci nggak Mbak? Oh. Kalau misalnya nanti di sini, ini kita masukin satu lagi aja kali ya Pak, add plat, kita coba dulu. Oh gitu. Oh. Wahai anak-anak itu ngomong lagi itu tampilnya kita Atau edit dulu di masuk sini masih bisa. bisa kita. Jadi semuanya diseragamin. Oh. Baca. Oh tidak bukan tidak CLC aplikasinya. Wah. Oke, baru setelah itu kita mulai bisa menambahkan RF. Nah, untuk RF di sini yang pasti startnya mulai dari titik awal plat, dan untuk yang di sini kita langsung berikan nilai 0 karena titik mulai awalnya, dan untuk di terakhirnya di sini di yang ini ya Pak. Maaf, ini ternyata. Sebentar saya jelaskan dulu deh kayaknya biar lebih enak. Nah, ternyata di sini batas solventnya ini saya beri nilainya 1 seperti ini. Jadi nanti bisa langsung terlihat nilai RF-nya dari masing-masing series di sebelah sini. Berarti dari Dari sini yang Mbak, totalnya. yang penotolan. Oh iya, oke, baik. Nah. Hapus transit pointer. Kita hilangkan. Wah. No. Oke, sudah selesai. Nanti dari setelah itu kita bisa urutkan berdasarkan seriesnya. Jadi A, B, C, D. Oh, LG-nya nggak untuk luar ya? Iya, yang di sini Pak. Ada. Areanya ada. Nggak ada yang lain. Ada area dan juga volumenya.
Nggak untuk A1, A2, A3 ya. Betul. A1 sekian kayaknya. Nah, nanti kalau misalnya untuk buat plate comparison biasanya kita masuk ke sini Pak. Jadi nanti sudah ada grab dari plate 1, baru nanti kita masukkan yang plate keduanya, baru nanti kita bandingkan. Seperti itu, karena ini kan cuma ada satu. Jadi paling kita cuma bisa di plate analisis dulu. Baru setelah itu nanti kita bisa melihat juga. Ini kalau misalnya kita buat grafiknya berupa line, jadi nanti terlihat grafiknya seperti ini. Ini berdasarkan seriesnya. Ini ada nomornya yang tadi A1, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau RF-nya itu yang itu ya. Kenapa Pak? RF-nya udah. RF-nya yang di sini Pak. Oh, iya. Dan dari sini sudah bisa kita ekspor datanya. Untuk ekspor data sendiri, ini bisa kita untuk pilihannya current view ataupun whole project. Biasanya sih kita untuk ini pakainya yang whole project, dan ini kita bisa save ke masing-masing. Biasanya kalau misalnya mau ada perhitungan lagi Pak, ini kita masukinnya ke Excel. Tapi kalau misalnya kita mau langsung ke PDF, ini bisa. Ini yang custom lawak. Harganya nanti munculnya seperti ini Pak. Jadi nanti ada nama projectnya, tipe analisisnya, kapan dia dianalisa, jumlah plate-nya berapa, lalu gambarnya seperti ini dia akan ditampilkan, ada grafiknya dan juga sport seriesnya. Nanti kita juga bisa memberikan notes di sini, jadi notesnya ini bisa diisi. Jadi nanti kalau misalnya mau ada, mungkin kalau misalnya di sini kan masih A1, A2, A3, nanti bisa juga Pak dikasih nama sampelnya, bisa ditaruh di sini di notesnya. Nanti semua bisa tersimpan langsung. Lalu kita juga bisa tadi kan kita ekspor data aja. Kalau nanti kita mau buka lagi di sini dan mau kita otak-atik lagi untuk hasilnya, ini kita juga bisa saving data pembacaan TLC-nya. Dan nanti juga untuk sampel-sampel setelahnya kita bisa langsung add plate aja, tapi untuk settingannya masih sama. Nah, kalau misalnya sudah selesai, misalnya ini saya tutup dulu ya Pak. Nanti misalnya mau dibuka lagi, nah di sini sebenarnya sudah ada recent project-nya yang terakhir dilakukan. Jadi kita bisa langsung klik aja. Ini kita sudah bisa langsung buka untuk plate analisanya, hasil sebelumnya. Seperti itu. Kalau profil 3 nilai itu nggak bisa ya? Kenapa Pak? Kalau profil 3 nilai itu ya? Iya nggak bisa Pak kalau misalnya di sini, karena memang agak berbeda ya dengan yang TLC scanner. Kalau kita kan hanya imaging saja dan membantu untuk proses analisasi spottingnya, membantu mengetahui RF-nya apakah memang ini senyawa yang kita maksud atau tidak. Terus kalau misalnya pun nanti terkait kuantifikasinya ya harus dipastikan bahwa volume sampel yang di spottingnya kan sesuai gitu, volumenya sama. Kalau ini kan tadi masih menggunakan manual. Tapi kalau misalnya pun nanti kita bisa lihat di sini area dan volumenya sudah terbaca semua sih Pak. Jadi sebenarnya masih bisa nantinya kalau misalnya mau diaplikasikan ke kuantifikasi. Seperti itu. Kalau kita, kalau mau dicoba diekspor ke Excel, nanti hasilnya seperti ini. Maaf. Tadi saya belum pilih yang current project, yang wall project. Kita pilih Excel.
kalau untuk Excel nanti dia tidak akan memunculkan grafik ataupun gambar karena biasanya ini nanti kalau untuk kuantifikasi mereka biasanya akan menghitung lagi kan dari sini Pak untuk konsentrasi dan lain sebagainya karena memang kalau di Just TLC kami itu tidak akan bisa memunculkan konsentrasinya berapa ppm atau berapa persen gitu karena memang ini hanya untuk pembacaan volume ataupun juga areanya saja. Jadi udah beres semua ini Bu ya. Sudah, kalau misalnya ini sih hanya ini aja. Kalau untuk alatnya Kalau pengaturan kameranya pengaturan kameranya. Jadi sebenarnya kalau untuk kamera di yang UI cockpit sini saja sih Pak. Jadi nanti dia bisa mengambil snapshot ataupun juga tadi pengaturan untuk brightness-nya seperti itu. apa kalau itu kurang jelas banyak itu kurang fokus. apa itu Cara pengambilan apa katanya? yang kontras bisa juga pengaturan. Kalau kita kan biasa manual di lampu UV gitu terus Betul, di foto. kamera. Ya, jadi di sini nanti sebenarnya kita bisa masuk ke di sini Pak. Kita bisa mengatur brightness-nya, kita juga bisa mengatur gain limit atau speed-nya. Ini masih posisi nyala kan? Waktu kan Bukan di lu kan foto itu itu dari bawah kan gitu. nggak ada Bisa 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 dulu. Karena kalau dari atas dari bawah bisa selanjutnya. oh Oke, coba. Terus bisa dan itu waktu itu berarti ada follow. ya tapi kan maka yang itu Follownya harus di scan yang sudah dimasukkan. Oh. Jadi bikin regresi. berarti itu tadi dua yang sepuluh waktu itu berarti paling bawahnya Nggak bisa pakai perbandingan seperti ini. bisa juga jadi one on record bisa bisa kita cuma punya tampilnya Satu. satu ya udah satu aja ya nggak masalah. Kalau mau dulu Nanti bisa diatur di sini ya. Tapi satu juga Ibu. boleh. Jadi nanti kalau misalnya mau lebih memperjelas proses gambarnya bisa masuk ke setting saja, langsung ke kamera ataupun imagingnya. Kalau untuk imaging nanti kita bisa atur terkait exposure-nya seperti sharpen-nya, white balance-nya nanti kita bisa atur juga apakah mau pakai yang sRGB atau misalnya mau pakai yang manual atau auto. Biasanya nanti kita bisa atur temperaturnya seperti itu. Ini juga kita bisa atur untuk size nanti pada saat penyimpanannya apakah mau lebih besar atau tidak. Semua ada di pengaturan setting sini Pak. Kamera properties iya di sini di settingan. Ini kamera untuk settingan kameranya juga, untuk pixelnya kalau mau ditinggikan juga bisa, atau frame rate karena kalau ini kan kita ngambilnya pakai live view Pak. Jadi pakai ada perhitungan frame rate-nya. Ini frame rate-nya bisa dikurangin ataupun ditambah. Tapi yang biasanya langsung mempengaruhi ke
gambarnya lebih ke yang imaging sininya sih, settingannya. Kalau misalnya ini misalnya di gamanya dinyalakan tapi kan jadinya banyak noise-nya ya Pak. Nah, biasanya kita bisa langsung pilih di sini aja yang lebih baiknya yang mana. Seperti itu. Kalau platnya banyak berarti bisa ngedit barengan gitu. Bisa? Jadi nanti kita potong setelah ngedit tuh. Nggak masalah. Jadi fotonya barengan. Atau Nanti edit bareng. diedit, nanti baru kita cropping masing-masing. Jadi parameternya sama semua. Iya, jadi sama berlaku. Bisa. Yang penting ukurannya ya pokoknya dia pasti akan Maksimalnya itu. menganalisa 20x20 ukurannya. Tuh. Kalau Bapak dan Ibu mau mencoba buat ini, buat apa namanya? Ini yang pakainya juga. Kok saya? Tadi kan mau bikin user role-nya lagi ya, yang buat mahasiswa mungkin bisa langsung dicoba aja. Silakan. Ini Nggak apa-apa deh tuh. Udah yang pai. Yang sering pakainya pai. Saya pakai lama saya ada. Kamu kali? Iya yang pakai. Bapak dan Ibu ini makan siangnya ya. Iya, iya. Jadi ngerepotin. Enggak kan saya udah janji Pak. Iya, di situ yang user. Nah, nanti tinggal pilih new user Pak di sebelah kiri. Nah, ini. Nah, itu tinggal dipilih mau dikasih namanya apa. Saya pakai nama saya. Boleh silakan Pak. Maksudnya nanti kalau itu saya nggak perlu hafal passwordnya. Ini username-nya. Kalau ini hanya nama user yang di sini Pak disimpan di save-nya. Oh. Tapi username pada saat masuknya mau apa? Filternya itu yang itu ya? Ya. Ah, Nah, itu passwordnya. password apapun. Apapun Pak, yang penting 8 karakter. Itu Hah? kurang kayaknya Pak. Oh, 8 minimal. apa ya? Apa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8. Boleh? Boleh Pak. Oh. Di kita tidak ada batasan sih Pak. Biasanya suka nggak boleh. Iya, Password biasanya nggak yang- boleh, betul. Tapi kalau di kita yang penting minimalnya